Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Sape, Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Bapak Ulil Sahrin selaku calon guru penggerak angkatan 10, serta Bapak Ibu guru sekalian. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa mengikuti kegiatan destinasi budaya positif. Selanjutnya sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang telah menuntut kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang melalui nikmat iman dan Islam. Adapun susunan acara sebagai berikut: pertama, pembukaan; yang kedua, sambutan kepala sekolah; yang ketiga, pemateri; dan keempat, penutup. Baik Bapak Ibu guru sekalian, mari kita sama-sama membuka kegiatan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita mengikuti sambutan kepala sekolah. Dalam hal ini mohon kesediaan Bapak Abu Bakar Sarjana Pendidikan. Waktu dan kesempatan disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak dan Ibu yang sama-sama kami hormati dan yang kami banggakan, dan mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai insan hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepada Allah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, utamanya nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan dan kesempatan. Karena dengan nikmat-nikmat itu, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa hadir di sekolah ini, dan lebih-lebih kita bisa mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif, yakni dari calon guru penggerak yang alhamdulillah tahun ini ada 2 orang di sekolah kita, yaitu atas nama Muhammad Ilyas, sarjana pendidikan, dan Ulil Sahri, sarjana pendidikan. Namun yang satunya belum perang, sudah kalah duluan. Tapi saya pun mengucapkan terima kasih, walaupun tidak lanjut, sudah bersedia untuk mengikutinya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang lainnya juga tetap punya niat untuk meningkatkan kualitas diri di dalam peningkatan pendidikan atau menambah wawasan kaitan dengan profesi kita sebagai seorang guru. Kemudian berselawat kepada Nabi sangatlah penting. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak
Bapak Ibu yang kami hormati, pertama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ulin selaku calon guru bergerak yang sekaligus mengundang saya juga Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan ini. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu guru yang mungkin hari ini ada aktivitas lain, tetapi karena mendukung teman kita, saudara kita yang melaksanakan kegiatan ini, Bapak Ibu tinggalkan semua itu. Mudah-mudahan langkah kaki Bapak dan Ibu, niat baik Bapak dan Ibu dari rumah hingga sampai di sini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah. Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan seperti ini untuk diketahui oleh kita semua bukanlah merekayasa atau bukan sekedar merekayasa untuk mengambil data, atau sama dengan kita kalau melaksanakan kegiatan aksi nyata di kelas hanya sekedar kita mengambil gambar atau mengambil video akal-akalan saja jadi. Maksud saya, kegiatan Pak Ulil ini harus bermanfaat, lebih khusus buat pribadi Pak Ulil dan kita semua Bapak Ibu guru. Artinya bukan saja kegagal ke daerah, kegagal meja, KTNKI, tapi tidak ada nilai tambah. Bapak Ibu, saya lihat modul 14 yang nantinya akan disampaikan oleh Pak Ulin itu budaya positif. Saya sangat tertarik dengan judulnya saja topik ini. Kenapa? Insya Allah kalau ini seandainya bisa kita praktekkan, jangankan di sekolah ini, dimanapun kita berada, yakin kita akan menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang sukses. Nah, berbicara tentang budaya positif ini adalah cara hidup kita, cara hidup kita ini yang baik, yang positif, praktek hidup kita yang positif. Baik itu untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat, maupun untuk anak-anak kita di sekolah ini. Dan ini juga ada kaitan dengan profil belajar Pancasila. Di antaranya nilai-nilai yang terkandung di dalamnya itu berbicara tentang kebiasaan baik ini Bapak Ibu. Yang pertama, beriman, bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Ingat Bapak Ibu, saya sering melihat, mudah-mudahan setelah selesai ini Pak Ulin, ada percikan yang baik ini di sekolah kita. Anak-anak kita suruh, mari anak-anak, sudah azan, kita sholat di masjid. Anak-anak kita suruh, Bapak Ibu guru tidak datang ke masjid. Mana praktek baik itu? Kan tidak mungkin Bapak Ibu. Baru bisa anak-anak ikuti, mencontohi kita apabila kita duluan ambil berwudu, maka anak-anak kita berwudu.
Sambil Bapak Ibu ajarkan anak-anak berwudu, sambil anak-anak diajak juga untuk ikut berwudu itu. Itu contoh praktek baik yang harus kita lakukan di sekolah. Jangan sampai hanya berbicara saja. Profil belajar Pancasila hafal, koma-koma, tetapi dilaksanakan tidak. Ini begitu. Beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antara lain itu kita sholat. Itu udah sampai hasil peladayakan. Yang penting pada saat anak-anak diajak untuk sholat, Bapak Ibu, kita ikuti anak-anak yang pergi sholat. Atau di kelas, ketika Allahu Akbar, Allahu Akbar, anak-anak kita berhenti dulu, istirahat belajar. Kita dengarkan suara azan, kita jawab suara azan. Ini budaya positif, disiplin positif yang harus kita tanamkan di sekolah ini, atau di masyarakat, atau di rumah kita masing-masing. Di ada rumah Bapak Ibu, komunitas anak akhir. Tetapi terkadang kita walau ngaji, fikri, walau ngaji, enggak ngerti ngaji. Anak-anak kita diajak untuk belajar membaca Al-Quran. Nah, kita tinggalkan pekerjaan Bapak Ibu antara maghrib dan isya. Naikin akhir untuk budaya positif ke Paulin. Kita dipinuntuk sama doa kan. Tinggalkan pekerjaan yang lain antara maghrib dan isya 1 jam. Nggak bisa maghrib, jangan dulu berbuat yang lain. Aina panah utama kurang jauh nanti. Untuk antara maghrib lalu isya, saya antara maghrib lalu isya tidak mengulai konengan amat. Ambil Quran, ambil Yasin, ambil buku-buku agama, tanah kondisi bukai. Ini budaya-budaya yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak dan Ibu, yang nantinya akan disampaikan oleh materi yang harus Bapak Ibu atau kita semua praktekkan itu berkebinekaan global. Maksudnya kita ini tidak boleh ada rasa perbedaan di antara sesama. Anak-anak kita dianggap sama. Di mana ke anak-anakku, di mana ke anak si A, anak si B misalnya. Begitu juga yang kita praktekkan kepada anak-anak. Suruh anak-anak, aina barang kali, gomito lucu, gomito koko, gomito lagu, gomito lamere dan sebagainya. Gomito sama apa? Senite di muang-muana. Praktek-praktek seperti inilah yang harus kita sampaikan, tanamkan kepada anak-anak. Lebih dulu, lebih awal kita. Nggak wakil. Nah, kita sebagai anak sekolah Bapak Ibu, naik yang jauh, sanai-naik akur, kediri ade, waras parmes begini, begini, wah kita dulu belena. Itu praktek baik, budaya-budaya yang baik di sekolah ini. Am kejumung mayar sekolah hari-hari soalnya. Akhirnya karena Pak Yusuf do bojo. Mais Pak Yusuf kecuma oke kita suamilah bisa. Nah, itu hal-hal kita harus seperti Pak Yusuf, Pak Fahmi misalnya tanamkanlah sifat-sifat ini. Ini maksudnya kebinekaan global yang ada di dalam profil belajar Pancasila. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu nanti ditanyakan sama Pak Ulin yang banyak. Kemudian mandiri. Nah, jadi sifat-sifat anak-anak utamanya. Selamat datang Pak Humas. Nah, seandainya Pak Humas ini
melanjutkan kegiatan guru penggerak ini, calon guru penggeraknya sudah aksi nyata seperti ini, tapi tahun depan katanya. Anak-anak yang kita harus tanamkan mandiri, antara lain bunga sebelah nade, mati doang tio denana, mati doang tio buku, harus pede istilahnya zaman akhir. Anak-anak buat guru juga begitu. Kita juga harus bersifat mandiri. Bukan berarti kita tidak minta bantuan kepada teman-teman yang lain. Minta bantuan teman-teman yang lain. Artinya harus ada pendirian. Kalau orang karabi kaire kita tio tawena rungkali boleh tahu dai padahal mulai cihi kan rungkali dia kan tradisi Islam apa tio talenga pak itu nilai negatif dari nyontek ini waul karabi usia mulai cihi tuntir jadi sekitar talenga kan wah nanti pakai istilahnya rungkali osah. Padahal yang dia nyontek punya teman ini pekerjaan teman tidak benar, justru yang punya dia yang benar. Kita juga begitu Bapak Ibu. Apapun pekerjaan dari hargai pekerjaan itu, jangan karena ada pekerjaan teman lalu berubah-ubah. Kemudian yang berikutnya seperti gotong royong. Alhamdulillah di sekolah kita ini sifat gotong royongnya tinggi, saling bantu membantu, tolong menolong di antara sesama kita tinggi. Tetapi saya masih menilai kurang. Sekalipun kita sudah gotong royong tinggi, tetapi saya masih nilai kurang. Kenapa kurang Bapak Ibu? Kita harus pokoknya anak-anak membawa arah sekolah ya seperti ini Bapak Ibu tinggal arahkan anak-anak pagi-pagi main lampak heko kelas nah pola jam sakit hantar jam akhir kadera mengetake pindah jam takkan akhir si anak-anak ini yang kita tanamkan itu talang gadis. Nah warasi aku tumpur rongko rapaki baik pakai Pak Fahmi misalnya atau Pak Ulir atau teman-teman yang rokok yang lain polo nama aja nggak ini saya tunggu polo Bapak Ibu polo kan tumpur rokok pakai telur kita polo saya ambil saya pindahkan ke tempat lain tapi praktek baik yang saya lakukan itu tidak diikuti tinta umaja tiwara jule ade karena pindah ke betul pagi hal-hal akis mempenting Pak Ulir hal-hal seperti ini yang harus ditanamkan di sekolah ini dengan adanya Pak Ulir atau Pak Fahmi yang sudah bergerak jadi praktek-praktek yang baik itu harus kita contohi. Kemudian yang berikutnya ada lagi ya istilahnya anak-anak kita yang lebih utama mereka itu harus punya daya nalar yang tinggi. Nah, misalnya bertanya terkadang anak-anak kita ini Bapak Ibu teh kita tak baik kayak mana sekolahnya tiwaran musoki cara si teh cara aku pengen aja cara misalnya guru biologi batu itu adalah makhluk hidup guru biologi ajarkan seperti itu batu itu adalah makhluk hidup anak-anak kok bukan tak pala batu kan makhluk hidup siapa yang bisa jelaskan kenapa batu itu makhluk hidup angkat tangan anak-anak coba jelaskan makhluk hidup
Karena batu itu ada batu yang kecil, ada kerikil, ada pasir. Jadi anak sekolah kan, waktu kan barang untuk itu anak waktu mana untuk itu betul pecahan dari batu besar itu, jadilah batu kecil-kecil kerikil itu sampai jauh Ibu. Saya sampai jauh loh guru, berarti cerita guru jauh, jauh. Cece makhluk hidup batu ini, nggak guru geografi makhluk hidup batu dari anak sekolah, nggak saya guru biologi, lah kok batu makhluk hidup bagaimana? Cece sampai jauh saya. Akhirnya biar contoh dari Depai makhluk hidup si batu, lumba sekolah ini, derukunan tahun ke semerang tahun lupa, dedes contoh. Ini anak-anak itu disuruh bertanya. Beri kesempatan mereka itu agar mereka berani bertanya. Ketika anak-anak bertanya, anak-anak ini harus menjauh dari anak-anak. Hal-hal ini Bapak Ibu di tanah Allah. Allah ini tapi prakteknya tidak dilaksanakan. Dan yang terakhir Bapak Ibu harus kreatif. Baik kita anak-anak juga harus kreatif, punya inovasi baru. Kreatifnya maksudnya waratoi cipta mau. Kira-kira cara mengajar di sekolah ini atau di kelas ini, kemudian anak IPS sebagai nama pengelola AGG, au dikerahi. Contohnya dari au dikerahi, luar kena luar. Anak sekolah dari kelas kepada nama kuliah. Tinggal kuliah anak dari kita. Kira-kira pemikiran yang baru dari Bapak Ibu ini apa yang harus kita ajarkan pada anak-anak kita ini? Kan kuliah di mana? Ilmu di kuliah kayak ini di mana? Dari pakai kerahi misalnya, apa kira-kira inovasi atau rata Bapak Ibu yang diajarkan pada anak-anak ini supaya mereka bisa mendapatkan hasil setelah tamat. Saya kemarin ada dari salah satu mahasiswa yang sudah berhasil, ada beberapa di sekolah di Kota Bima yang dia praktekkan. Dia bisa menjual lewat internet, jual gambar, jual foto ya Pak Ibu. Sebenarnya pala mulai berbicara Pak Uli doa akhir bate yakin saya bate. Karena itu kau main ke saya dari DPD untuk tahun ajaran baru mungkin selama itu dia mengajarkan anak-anak itu hanya membuat aplikasi baru sehingga dia lalu pada foto angka TDB berapa kayak dilanggar. Negara itu di negeri ke luar negeri, pokoknya ada yang media sosial negeri itu sudah di, kalau tidak salah di SMK 1 Kopi itu sudah ada 3 orang yang menjual gambar perlembaran ini kan, misalnya akan rumah sakit, wadah kecelakaan, siap foto, siap video, kemudian pembicaraan saya di Batin, kemudian pembicaraan foto dan video ini dia jual. Nah ini betul barat kan, katakanlah turun rumah, nanti kalau ngerepot pada foto itu, nah video-video itu, nah ini kan cola kalau video akhir, foto akhir, itu, nah cola keke itu di naita atau anak sekolah mah orang luarkan, itu salah satu contoh kreatif atau inovasi baru yang diciptakan untuk mendapatkan lapangan kerja. Berarti perlu makilang parelo de resoti kemarin saya dede wawancara lepas saya salah satu mahasiswa tadi. Nah, siapa bisa menghasilkan uang 1 bulan itu 7 sampai 8 juta dari hasil jualan gambar dan video. Itu Pak Ulin, Pak Fahmi lebih material ya, lebih tahu tentang ini. Bapak Ibu sopi-sopi pakai, insya Allah nanti anak-anak mungkin kita akan ajarkan bersedikit supaya mereka bisa mencari lapangan pekerjaan.
Bapak Ibu yang kami hormati, itu saja sebagai pengantar saya. Selanjutnya nanti akan diuraikan lebih detail oleh Pak Ulil, tapi dengan catatan saya tegaskan sekali lagi, disiplin baik yang harus kita tanamkan itu ada di dalam profil belajar Pancasila, itu beriman kepada Allah, berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, bernalar kritis dan kreatif atau inovasi. Itu 6 hal yang harus Bapak Ibu pelajari, praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari maupun di sekolah kita ini. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini akan menggali motivasi kita untuk merubah aina tadi guys saya ke Bapak Ibu. Rungkaku tapi lain karena aku disiplin aina saja kalaramu dunia. Aina kalaran dunia semata-mata kita. Dunia di Bapak Ibu doang keko. Dari ke absen bakal rumah ala sekolah mati. Keko itu dunia. Lupa aplikasi al-jauh membenarkan lo kita main ala sekolah lagi. Absen cili bakal rumah. Rucinnya absen ibu arte. Tapi absen kan buat dia aplikasi ate kani. Dunia itu. Buat kerami di ibu arte ini, tapi contoh saya itu dunia Bapak Ibu. Di akhirat itu yang lebih ganas pertanggungjawaban kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita ubah dengan kegiatan akid. Nah, sekali lagi Pak Uli, ini sangat tertarik. Disiplin itu keberhasilan ada di situ. Tidak ada yang lain, hanya disiplin. Disiplin kalau melalui selagi gimana Bapak Ibu? Kalau botol lebih disiplin menggunakan uang, ini melompat kita beda dari orang lagi. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama bagi pribadi saya dan buat Bapak Ibu guru, sehingga apa yang didapatkan nanti dipraktekkan ke anak-anak kita, sehingga ada nilai tambah dengan adanya guru penggerak yang ada di sekolah kita dan adanya Pak Ulil yang sementara menjalani kegiatan ini. Demikian, mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atas pengantarnya. Selanjutnya kita akan masuki penyampaian materi. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Ulil Sahri, Sarjana Pendidikan. Kepada Bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, yang kami hormati pula Bapak Wakil Kepala Sekolah, dan yang saya hormati rekan kerja SMA 1 dan seluruh warga yang ada di sekolah. Sebelumnya secara pribadi saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena Bapak Ibu menyempatkan diri untuk bisa hadir pada kegiatan hari ini. Sebab saya menyadari bahwa tanpa adanya Bapak Ibu dipastikan kegiatan ini tidak bisa berjalan. Berikutnya, adapun berdirinya atau duduknya saya di depan ini bukan karena saya memiliki pengetahuan, karena saya yakin apa yang saya sampaikan ini
sudah dimiliki oleh Bapak Ibu semuanya. Di sini hanyalah sebagai proses saya belajar, dan juga terima kasih banyak karena saya diberi kesempatan untuk belajar berbagi. Mohon izin. Oke, sebelum kita masuk, sepertinya kita harus ice breaking dulu. Sepakat? Oke, di sini tidak ada siswa Bapak Ibu ya. Jadi dari matchnya kita kurangi saja, kan seumuran semua. Oke, kita coba ice breaking tepuk tangan. Kalau tepuk tangan satu berarti tepuknya nanti sekali. Kalau dua berarti dua kali. Kalau tiga berarti tiga kali. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya Bapak Ibu boleh tepuk tangan kalau ada kata tepuk dan kata tangan. Kalau tidak ada jangan ya. Kita coba. Bapak, nyaman kayak gimana? Berdiri boleh, boleh. Tepuk tangan satu. Tepuk tangan dua. Tepuk tangan tiga. Alhamdulillah ternyata semuanya bisa tepuk tangan ya. Sekali lagi, tepuk satu. Kayaknya ada yang keliru ya. Ulang, tepuk dua. Coba sekali lagi, tepuk tiga. Gimana? Sepertinya ada yang masih kurang konsentrasi. Saya ulangi, cluenya yaitu boleh tepuk tangan kalau ada kata tepuk dan tangannya. Kalau tidak ada berarti jangan tepuk tangan. Tepuk tangan satu. Tepuk tangan dua. Tepuk tiga. Alhamdulillah ternyata semua sudah bisa konsentrasi. Berarti kita sudah bisa mulai Bapak Ibu ya. Udah bertahun lamanya kita mendampingi anak-anak kita tumbuh dan berkembang, dan sepanjang waktu atau perjalanan tersebut kita menyadari banyak hal. Di antaranya adalah ternyata belajar adalah kunci dalam pendidikan. Dan alhamdulillah Bapak Ibu semuanya sudah punya modal yang sangat besar, yaitu semangat untuk belajar. Nah, pada kesempatan ini kita akan sama-sama belajar, khususnya saya pribadi. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan ini kita atau saya akan menyampaikan diseminasi budaya positif. Diseminasi, apa itu? Diseminasi maksudnya menyebar luaskan. Jadi apa yang sudah kita dapatkan di pendidikan guru penggerak, kita bagi atau sampaikan kepada rekan-rekan kita. Jadi pada kesempatan ini saya coba diseminasi budaya positif di modul 1.4 yang kita belajar. Kemudian budaya positif itu apa ya? Tadi sudah disampaikan semua oleh Bapak Kepala Sekolah. Di sini saya hanya mengulangi sedikit. Budaya positif apa ya? Nah, budaya cara hidup positif tentunya yang baik. Jadi cara hidup positif yang merupakan perwujudan dari profil pelajar Pancasila. Jadi Bapak Ibu, semua sekolah mimpinya secara umum itu ada profil ini. Jadi kita berusaha membudayakan profil ini. Apa aja isinya? Ada 6 secara umum.
tadi sudah secara rinci disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Contohnya apa ya? Contoh, sholat zuhur berjamaah. Kita budayakan ini. Maka poin pertama bisa kita penuhi setidaknya. Kemudian berikutnya apa? Berkebinekaan global. Contoh, ya kita tidak membeda-bedakan teman dari ras maupun suku. Berikut, mandiri. Salah satunya ya peserta didik itu tidak menyontek. Apalagi bergotong royong, membersihkan halaman sekolah bersama-sama. Berikut, bernalar kritis. Bisa kita lihat kalau dia sering bertanya, artinya nalarnya kritis. Terus kreatif. Nah, biasanya yang kreatif dia akan menyelesaikan masalah dengan cara yang berbeda. Tapi kadang kita kalau ada orang yang menyelesaikan dengan cara yang berbeda, ancos selama. Padahal orang itu adalah orang yang kreatif. Saya kira semua ini sudah pernah kita lakukan. Yang paling berikutnya kita melakukan penguatan supaya jadi budaya. Oke, materi yang pertama yaitu ada perubahan paradigma belajar. Paradigma, kayaknya jauh sekali pelajaran kita ya. Saya guru fisika, ya kalau materinya fisika kan langsung nyambung gitu. Terus ngapain lagi belajar paradigma? Menurut Bapak Ibu penting nggak paradigma itu? Penting? Atau coba kita lihat paradigma itu seperti apa? Kalau bahasa Indonesia, paradigma itu pandangan. Emang apa pengaruh atau manfaatnya pandangan? Kita coba ya. Tentu Bapak Ibu yang cewek mungkin pernah kenal yang cowok mungkin pernah, atau Bapak pernah kenal yang cewek. Anggaplah ya. Yang masih bujang punya dua orang yang dikenal. Cewek ini sangat dia kagumi, cantik gitu. Pengen dia jadikan pacar walaupun tidak boleh pacaran ini. Kemudian yang kedua, ini bikin dia jengkel, bermusuhan gitu. Pandangannya kedua orang ini kan berbeda. Betul tidak? Pandangannya berbeda. Kira-kira apa efek dari atau konsekuensi dari pandangan yang berbeda ini? Bagaimana kira-kira tutur kata, perilaku terhadap kedua orang tadi? Apakah sama atau berbeda? Tentu berbeda. Maka paradigma ini sangat penting Bapak Ibu. Mindset awal kita. Kalau kita sudah tidak suka sama orang, maka kedepannya penilaian kita, tutur kata, tingkah laku kita ke orang tersebut akan berbeda. Maka kita akan mulai budaya positif ini dengan merubah paradigma belajar itu sendiri. Yang sebelah kiri itu pandangan awal kita yang harus kita rubah ke yang kolom kanan. Contoh nih satu, yang pertama, kita punya pandangan kebutuhan kita sama. Kita harus geser sekarang. Kita kebutuhannya itu berbeda. Memang apa bedanya ya? Beda Bapak Ibu. Konsekuensinya beda. Kalau kita menganggap kebutuhan kita sama, maka kita akan melihat kebutuhan orang itu sama seperti kebutuhan kita, sehingga kita tidak bisa bersifat terbuka. Segala sesuatunya pasti kita nilai dari sudut pandang kita. Maka kita harus rubah bahwasannya kebutuhan kita itu berbeda, dan memang faktanya seperti itu. Kemudian pandangan sebelumnya, semua orang melihat hal yang sama itu. Harus kita rubah. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Apalagi, biasanya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pernah nggak seperti itu? Ya kan? Kita selalu menjadikan diri kita sebagai acuan. Kita mau rubah pandangan orang itu seperti apa yang kita pandang. Nah itu harus kita rubah Bapak Ibu. Berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Terdengar lebih indah tidak? Indah sekali ya.
Mudah-mudahan bisa direalisasikan. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Termasuk saya pribadi biasa seperti itu. Kalau buruk ya salah. Ternyata harus kita rubah. Semua perilaku memiliki tujuan. Lah, dompang Nah, apa konsekuensi kalau kita melihat perilaku buruk adalah sebagai suatu kesalahan? Maka kita stagnan di situ. Ketika kita lihat perbuatan buruk, kita salahkan, tidak ada lagi solusi setelahnya. Pokoknya salah. Tapi kalau kita rubah pandangan kita, semua perilaku memiliki tujuan. Contoh yang mencuri tadi, maka kita akan mulai bertanya, apa tujuannya mencuri? Jadi terbuka ya. Ya mungkin saja karena dia kekurangan atau alasannya lain. Sehingga dari situ kita bisa mencarikan solusi secara bersama-sama. Tapi kalau kita stop yang tadi, dompang orang sudah mencuri saya, udah sampai di situ aja. Cap dulu. Berikut, orang lain bisa mengontrol saya. Kita rubah. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Boleh bohong, enggak. Saya bisa kontrol siswa, saya bisa suruh ini, bisa suruh itu, enggak. Itu hanya ilusi. Kenapa saya bilang begitu? Itu hanya pada saat dari dalam dirinya dia mau. Jadi dia membiarkan orang lain untuk mengontrol diri, tapi sebenarnya hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Berikut, saya bisa mengontrol orang ini tadi ya. Nah, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kayaknya saya juga seperti itu. Nih misalnya, saya suruh anak saya dengan kata-kata yang halus, lembut, tapi kok nggak mau ya? Bisa disuruh beli biji, beli ini gitu. Akhirnya apa yang saya lakukan? Pemaksaan. Gitu. Pemaksaan ada karena bujukan saya tadi itu gagal. Itu harus kita rubah pandangannya, yaitu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Maksudnya apa? Kita ajak diskusi. Ya siapa tahu misalnya anak kita, saya tidak bisa pergi sekarang Pak, saya malu soalnya ada teman di bawah. Jadi gimana? Nanti Pak saya jadikan. Jadi ada kesepakatan baru, bukan dipaksa. Jadi itu cara kita rubah pandangan. Ada terakhir, ini yang aneh nih. Model berpikir menang kalah biasanya. Kalau menang, yang satunya kalah. Kalau ini kita rubah. Model berpikir menang. Aneh ya. Kok semuanya menang gitu. Menang maksudnya gini. Ketika anak melakukan kesalahan, kita tidak menyalahkan, tetapi kita biarkan mereka menceritakan kenapa melakukan itu. Kemudian kita ajak untuk membantu anak tersebut bisa menyelesaikan masalahnya. Sehingga apa yang terjadi? Kalau anak itu bisa menyelesaikan masalahnya atas tuntunan kita menang, anak pun tidak merasa kalah, tapi dia juga menang atau kalah secara terhormat. Ya. Oke Bapak Ibu, itulah pentingnya pandangan. Berikut disiplin positif. Ada lagi kata positif, ya hal yang baik. Disiplin positif yaitu belajar untuk kontrol diri. Nah, lagi-lagi dari dalam diri. Bukan peraturan yang mengontrol kita, tapi diri kita lah yang akan mengatur diri kita. Itulah yang dimaksud dengan kata disiplin. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan yang mulia. Kalau tujuannya tidak mulia bukan disiplin ya. Nah, contoh kalau di sekolah kita ini apa kaitannya? Kaitannya adalah tujuan mulia itu yaitu profil pelajar Pancasila. Lagi-lagi itu. Yang berikutnya motivasi perilaku manusia. Ngapain lagi kita belajar ini? Kan biasa kita begini. Cara motivasi anak sekolah. Nah, ternyata di sini dibagi 3. Dirangkum jadi 3. Tidak banyak-banyak. Menurut dosen ada 3 motivasi perilaku manusia. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini termasuk saya pribadi biasanya. Contoh, masuk kelas
karena takut ditegur sama kepala sekolahnya. Ini saya kebanyakan di sini biasanya. Nah, kemudian yang kedua, untuk mendapat imbalan. Ini saya juga masih, walaupun biasa tidak berani saya ungkapkan, tapi dalam diri saya masih. Contoh apa? Masuk kelas karena ingin disanjung. Yang ketiga apa? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Contoh, masuk kelas karena meyakini ini adalah tanggung jawabnya. Dan yang ketiga ini yang kita harapkan. Dan mudah-mudahan saya pribadi bisa masuk di bagian yang ketiga ini. Berikut kebutuhan dasar. Aduh, kebutuhan dasar lagi ya. Kok jauh sekali dari jurusan kita pelajarannya dari tadi. Apa kaitannya? Jadi Bapak Ibu, kalau kita memahami tentang kebutuhan dasar, kita bisa lebih tenang menangani masalah. Maksudnya gimana? Gini. Kebutuhan dasar adalah, jadi ketika seseorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau gampangnya melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Memang kebutuhan dasarnya apa saja? Ternyata ini dikelompokkan jadi 5. Ada kebutuhan bertahan hidup. Contoh, ya Doni makan bekal temannya karena lapar. Kan cara lagi tadi. Nggak tahu dengan. Tapi kita bisa lihat di situ kebutuhan dasar dia untuk bertahan hidup. Mungkin dia kelaparan gitu. Tidak kita langsung salahkan. Berikut kebutuhannya kasih sayang dan rasa diterima. Nih sangat penting juga. Contoh, Doni, ini kasusnya masih sama. Doni mengambil bekal temannya tadi karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ada tak yang begitu? Nah ini karena dia kebutuhan dasarnya kasih sayang, kurang kasih sayang dari orang. Dia menginginkan kasih sayang itu. Tinggal nanti kita arahkan supaya rasa senang dia ini tidak diwujudkan dengan cara ini, gitu, dengan cara yang baik. Berikut penguasaan. Ini pengakuan atas kemampuan biasanya. Contoh, masih masalah makanan. Doni merasa hebat karena temannya itu jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya oleh anak adik kata lendengan supaya dia diakui. Jadi tinggal kita arahkan dengan hal-hal yang lain untuk mengakui dia itu. Berikut kebebasan. Ini keputusan akan pilihan. Terkadang saya pribadi juga menemukan siswa saya begitu, Pak, bosan juga belajar kayak gini. Artinya dia ingin memenuhi kebutuhan ini akan pilihan, kebebasan. Nah kalau Doninya Pak, Doni merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, makanya diambil oleh temannya tadi. Tapi kita jangan lihat salahnya, lihat kebutuhannya yang harus dipenuhi itu apa. Berikut kesenangan. Itu kebutuhan untuk merasa senang. Jawaban Doni tadi begini. Doni itu menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal setelah diambil makanan ini karena dia merasa senang. Kebutuhan untuk senang. Nah, kalau saya pribadi pergi mancing jadi senang gitu. Jadi tidak harus membuli orang supaya diri saya senang. Oke, Bapak Ibu, kita coba lihat kebutuhan dasar siswa kita dengan beberapa contoh. Masalahnya begini, Ahmad Yani, ini kalau ada persamaan nama hanya kebetulan ya, ini fiktif belakang. Ahmad Yani seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat Ibu Hadiante bingung dan seringkali lari mengajarnya. Nah, ini Ibu, Bapak Ibu, ada beberapa kemungkinan jawaban yang akan diberikan oleh Ahmad Yani. Nah, sekarang coba kita sama-sama identifikasi kira-kira kebutuhan apa yang ini ditulis oleh Ahmad Yani dari 5 tadi itu. Nah, kebetulan Bapak Ibu, tadi saya sudah bagikan link. Coba dibuka
buka di Smart 3 Sabre, ada di permainan. Ya. Ada di permainan. Akhirnya sebentar saya bukakan dulu. Kebutuhan dasar ya. Nah, ini permainannya siapa cepat dan siapa yang benar jawabannya. Jadi dua-duanya ya, ada yang cepat terus ada yang benar. Oke, silakan dimulai Bapak Ibu untuk memasukkan nama-namanya. Bagi yang saya baik, saya kira sudah banyak. Bisa kita mulai ya. Jadi Bapak Ibu dibatasi oleh waktu 20 detik tiap soal. Ini ada 4 soal, 4 atau 5 ya. Kurang lebih segitu. Kita mulai ya. Mulai. Itu soal yang sana. Pilihannya di hati Bapak Ibu. Pilihannya di hati. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru gitu. Jadi dia ingin menunjukkan kebutuhan senangnya. Yang paling banyak siapa? Ada berapa orang ya? Senang. Kita lanjut ke nomor 2. Oke. Siap ya? Fahmi urutan pertama ini 8-0. Menang waktu dan jawaban benar. Panggil, kesan panggil. Oke, selamat datang. Benar, kayaknya semuanya butuh kasih sayang. Nampak Pak,
butuh kasih sayang semuanya. Jadi paham sekali kalimat ini. Kita lihat ya. Siapa urutan pertama? Oh, bergeser. Urutan keduanya yang bahaya. Pokoknya semangat. Kita lanjut ya. Ruci dan benar. Jadi anak ini merasa menguasai, bisa kontrol ibu guru. Aku hebat kan, bisa bikin ibu guru bicara aku. Jadi penguasa. Tanya, masih belum tergeser. Siap, kita lanjut. Ini mungkin terakhir. Luar biasa, 14 orang. Jadi aku bosan dia ini kaitan dengan pilihan. Jadi dia pengen bebas mau cari cara yang lain. Kita lihat. Iya, siapa ya? Suruh tadi tiga kita. Yang kedua, Aya. Pertama siapa ya? Siapa ya? Saya matikan ya. Masih ada sekali dengan topik yang berbeda. Baik, Bapak Ibu, apakah masih semangat untuk ikuti materi selanjutnya? Alhamdulillah. Baik, kita coba. Ya, ini dia. 5 posisi kontrol apa ya? Tentu kita sama-sama paham. 5 itu nih ya, posisinya. Kemudian kontrol penguasaan tadi itu. Nah, ada 5 ternyata posisi kontrol guru terhadap peserta didik. Jadi sangat penting untuk kita ketahui supaya kita bisa memposisikan diri kita di tempat yang paling ideal. Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser, berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol ke bawah. 1. Menghukum. Saya sering di sini, dan ini sebenarnya tidak dianjurkan sekali. Kemudian 2. Membuat merasa bersalah, masih kurang baik. 3. Teman. Ini ternyata teman juga, masih kurang baik. 4. Pemantau. Ini sudah bagus. 5. Manajer. Ini posisi yang paling ideal. Apa bedanya? Ini kan cuma kata-kata. Ada. Bedanya adalah di penggunaan bahasa dan penampakan penanganan masalahnya. Nih, yang penghukum. Jadi begini, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya mata melotot, jari menunjuk-nunjuk,
menghati. Guru yang menerapkan posisi ini akan berkata begini, patuhi aturan saya atau awas. Ternyata dia ini masuk di penghukum. Coba sekalian kita bayangkan perasaan peserta didik kita ketika menggunakan kalimat ini. Kemudian ada juga bisa mengatakan begini, kamu selalu saja salah. Coba posisikan diri kita sebagai siswanya mendengar kata atau kalimat seperti itu. Kemudian ada juga yang bilang selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Mami kerja tugas. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Jadi misal saya punya cara menyelesaikan soal begini, maka kalau siswa tidak bisa seperti itu, keluar kata-kata seperti ini, dan ini masuk di posisi penghukum. Dan anak-anak itu biasanya responnya kurang bagus, perasaannya terluka. Hasilnya apa? Kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Faktanya bisa seperti ini, Bu. Betul tidak? Betul. Kemudian kedua, pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan, sempio, yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, acara yang tidak enak, tapi rendah diri dari situ. Tidak cocok yang seru pada dia. Gue di rojo kan. Gue di cara rojo biasa anak ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Hening dia. Anak-anak itu akan mulai berpikir dia menyalahkan diri sendiri, rendah diri. Tapi ternyata ini tidak bagus. Terus ada lagi, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Betul, dia akan mulai menyadari kesalahan, tapi ternyata tidak bagus. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Mau tambah tak nyaman anaknya, buja lagi. Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid itu tidak merasa bahagia. Betul tak? Hasilnya apa? Murid akan merasa bersalah. Murid akan menjadi atau merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kadang sikap seperti ini lebih berbahaya daripada sikap penghukum. Tahu kami ini kan? Karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid menahan perasaan. Teman, kadang saya juga pengen sekali bisa membawakan diri seperti teman. Ternyata posisi ini masih kurang bagus. Kurang bagusnya di mana ya? Padahal nyaman-nyaman aja kalau kita memposisikan diri sebagai teman ya. Coba kita lihat. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor, kan baik kan? Tapi kita lanjut untuk mempengaruhi seseorang. Nada suaranya ramah, akrab, suka bercanda. Masa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Asik kelihatan. Tapi coba kita lihat. Guru-guru yang menerapkan posisinya akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Seperti teman ya. Ayo, ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Seperti teman. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Kita yang bereskan, harusnya tanggung jawab dia ya. Nah, positifnya di sini berupa hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid. Tapi negatifnya ada. Dari posisi teman ini ada. Bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, coba ingat-ingat kembali Bapak. Pernah tak? Akan berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya. Jadi murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hasilnya apa? Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di negatifnya, murid menjadi tergantung pada guru tersebut karena sudah dianggap teman. Nah, bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, ada adik atau anak tersebut hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut. Ya, gitu ya. Dan belum tentu berlaku yang sama kalau guru yang lain yang meminta bantuan.
Kurang lebih seperti itu ya. Itu negatifnya. Nah, posisi pemantau ini yang sudah mulai bagus. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Jadi dia ini memantau kembali peraturan, memantau kembali konsekuensi. Tapi masih berbicara peraturan. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, bukan hukuman ya, ini konsekuensi. Contoh, kalau siswanya tidak mengerjakan atau menyelesaikan tugas saja pelajaran, konsekuensi misalnya sudah kita sepakati, keluar main, tidak boleh ke kantin, selesaikan tugas. Jadi konsekuensinya dia tidak mendapatkan waktu bermain karena harus menyelesaikan tugas. Itu konsekuensi, bukan hukuman. Pada pemantau, guru biasa menggunakan kalimat begini, peraturannya apa? Nah, itu pemantau, dia pantau kembali. Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi diingatkan kembali. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, dan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku tersebut. Hasilnya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar satu peraturan sekolah. Tapi ini belum full dari dalam diri ya. Terakhir, manajer. Manajer ini yang paling ideal. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi bukan kita yang memberikan solusi. Biasanya menggunakan kalimat apa yang kita yakini. Jadi kembali ke keyakinan yang sudah disepakati, nilai-nilai tadi. Atau apakah kamu meyakini? Atau jika kamu meyakini, apa yang kamu bersedia memperbaikinya? Nah, jadi dari dalam diri siswa dibangun. Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan tentang apa dirimu, dia akan menggambarkan dirinya kalau melakukan nilai-nilai yang positif. Terakhir, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi rinci sampai terakhir dia menemukan solusi. Tugas seorang manajer itu bukan untuk mengatur perilaku, bukan. Tapi kita membimbing untuk dapat mengatur dirinya dia. Itu ya bedanya. Bukan kita yang ngatur, tapi kita bantu supaya dia bisa kontrol di dirinya sendiri. Hasilnya, di posisi ini, murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab atas perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman, tidak tergantung orang lain lagi. Ya mudah-mudahan yang ideal ini bisa terwujud di sekolah kita. Kita explain dulu lagi kayaknya ya. Sebelum kita lanjut materi, tinggal 2 materi. Baik Bapak Ibu, sepakat untuk kita explain lagi? Masih semangat? Nah, kita coba pakai semangat pagi ya. Jadi teman-teman bisa bilang semangat luar biasa. Semangat pagi. Sekali lagi. Semangat pagi. Oke. Di rumah ada senter. Ada. Tahu senter berarti misal senternya ini sama, baru dibeli. Ada 2 buah senter. Kira-kira 2 buah senter ini mana yang paling cepat rusak? Senter yang pertama nyala terus. Senter yang kedua hidup nyala. Kira-kira senter yang mana yang paling cepat rusak? Kenapa senter kedua cepat rusak? Karena senter yang kedua itu hidup nyala, sehingga alat di dalam bola itu akan cepat terbakar. Kalau nyala terus, dia akan kecil kemungkinan untuk terbakar. Tepuk tangan dulu untuk teman kita. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Yang tadi, ada jawaban yang lain?
Sama? Ya, kita ulangi ya sekali lagi. Mana yang cepat rusak atau yang kemungkinan cepat rusak? Senter yang pertama nyala terus, senter yang kedua hidup nyala. Senter yang mana yang cepat rusak? Kenapa? Karena selalu tidak komitmennya. Jadi selalu dibandingkan. Jadi tidak punya keyakinan untuk terus menyala. Mudah-mudahan kita bisa lanjut materi hari ini ya. Karena saya lihat fokusnya belum muncul. Jadi ternyata dua jawaban itu masih keliru. Sekarang saya mau tanya, apa bedanya hidup dengan nyala? Sama ya. Lampu yang pertama, senter yang pertama nyala terus. Senter yang kedua hidup nyala. Artinya apa? Sama saja. Yang pertama senternya nyala terus. Yang kedua senternya hidup nyala. Yang hidup nyala kan hidup nyala. Coba hidup mati. Coba rusak. Ya, karena materi yang tadi itu masuk banyak sekali. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah cair? Bisa kita lanjutkan? Nah, setelah materi yang ini ada game kayak tadi lagi sekali. Berikutnya keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Kenapa kita tidak berbicara peraturan kelas? Kok bicaranya keyakinan? Ternyata lebih bagus kita bicara keyakinan daripada peraturan. Contoh, Bapak Ibu, saya pribadi kadang mengendarai motor nggak pakai helm. Bapak Ibu sama nggak? Ada ya? Itu peraturan yang harus pakai helm kelima. Saya kadang enggak. Itu bicara peraturan. Tapi sekarang mana yang lebih bagus? Mudah-mudahan jauh ini cuma contoh ya. Jatuh saat menggunakan helm atau jatuh pada saat tidak menggunakan helm di motor. Mana yang masih bagus? Menggunakan helm. Kenapa? Keamanan. Jadi kita masih mengharapkan yang namanya selamat. Selamat ini maksudnya nilainya, keyakinannya. Dan aturannya bukan aturan pakai helm saja untuk keyakinan ini atau keselamatan ini. Bisa juga Bapak Ibu mau enggak jalan di tengah jalan raya? Kalau mau mondar-mandir di pasar, lewat tengah jalan raya saja. Mau enggak? Enggak. Alasannya kenapa? Banyak kendaraan. Tujuannya apa? Tidak mau. Iya, keyakinan kita tentang keselamatan. Tapi coba kita pakai peraturan, tidak boleh atau harus menggunakan helm. Biasanya kan dilanggar ya. Tapi kalau kita meyakini akan nilainya, dari dalam diri kita akan melaksanakan. Itu maksudnya keyakinan kelas. Oke, apa itu keyakinan kelas? Merupakan nilai yang diyakini dan disepakati oleh anggota kelas. Jadi yang kita sepakati bukan peraturannya, tapi nilainya. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak. Apalagi abstrak? Abstrak maksudnya umum. Contoh, selamat. Untuk menuju nilai selamat kan banyak caranya. Menggunakan helm, tidak jalan di tengah, tidak loncat dari gedung yang tinggi untuk menuju nilai selamat. Itu maksudnya sifatnya abstrak umum.
Daripada kita minta anak-anak hafal peraturan yang banyak kan susah. Jadi cukup beberapa keyakinan saja. Contoh, keyakinan kelas kita selamat, maka semua yang kaitan dengan selamat akan dipatuhi atau muncul dari dalam diri. Contoh nih, peraturannya yang sebelah kiri, keyakinan sebelah kanan. Penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 keselamatan. Itu karena keyakinan tentang keselamatan. Berikut peraturan misal tiba di sekolah 15 menit sebelum jam masuk. Itu komitmen. Mana ada anak-anak yang tidak mau dengan nilai yang positif? Komitmen. Benar riba. Kemudian peraturan mendengarkan perkataan guru sampai selesai. Masuk dinilai. Mana ada peserta didik yang tidak mau dihormati dirinya. Jadi kita bicara nilainya saja, bukan peraturan. Karena kalau peraturan mereka akan merasa diatur, sedangkan kita tahu hanya diri sendiri yang bisa mengontrol di Baik, ada pun nilai-nilai kebajikan yang diterima secara universal, lepas dari latar belakang budaya, suku bangsa maupun agama, sangat banyak, seperti keadilan, kehormatan, peduli, integritas, bla 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 bla, banyak ya. Sekarang kita coba lihat peraturannya, kemudian kira-kira dia masuk di nilai atau keyakinan yang mana. Jadi nanti kalau kita sudah buat kesepakatan di kelas peraturan, misalnya ada 20 peraturan, setelah kita pilih-pilih, ternyata masuk cuma di 3 keyakinan. Jadi cukup 3 keyakinan ini aja yang diingat sama peserta didik kita, supaya gampang. Baik Bapak Ibu, kita coba ya. Lihat peraturan, kemudian masuk di keyakinan apa. Kita coba lagi. Keyakinan. Ada family Pak Mari, Pak Mansur, Ibu Suri. Ada Pak Sirat, ada Yuyati, Ibu Hante, paling penting ya, ada Solita. Baik, kita mulai.
Luar biasa. Ada satu orang senang ruangan. Nah, luar biasa. Kita coba cek siapakah yang paling cepat datang. Ternyata Pak Si saingan dia senior saya. Kita coba soal kedua. Luar biasa. Salah ketik 2 orang ya. Siapakah dia yang dapat urutan pertama? Saingan betul. Baik teman-teman yang lain, kejar nilainya. Soal berikutnya. Oke, komitmen. Tadi ada dicontoh ya. Siapakah yang pertama? Oke, sudah didengar sama Ibu Ayatun. Berikut. Keamanan di kekerasan. Tidak apa-apa, bisa juga masuk keselamatan. Siapakah yang pertama? Dikenal bisa Ustaz Salih. Ya Allah. Terakhir. Kali ini pasti benar semua ya. Iya. Ini supaya sehat. Kesehatan ya. Kita yakin mau punya tubuh yang sehat, jauhi narko. Itu maksudnya. Iya. Sebelum yang ketiga. Tada! Kedua, yang pertama siapa? Kita tunggu. Oke, saya tutup ya ini. Bisa kita kembali ke materi terakhir? Siap, terima kasih. Oke, ini keyakinan kelas teorinya. Saya mencoba membuat keyakinan kelas di dalam kelas. Jadi Bapak Ibu, kurang lebih ada 4 langkah. Yang pertama, kita coba menggali peraturan-peraturan yang perlu disepakati di kelas. Contoh, anak-anak mau punya ruang kelas yang bersih, maka anak-anak itu akan menulis membuang sampah di tong sampah, tidak membuang kertas di laci meja. Jadi banyak peraturan yang akan dibuat anak-anak, bukan kita ya, tapi peserta didik yang akan membuat peraturan.
Kemudian ini posisi peserta didik sedang menuliskan peraturan-peraturan untuk mewujudkan keinginan dia mencapai sebuah nilai. Pakai sticky note, kertas kecil. Kemudian kedua, mengubah peraturan-peraturan yang sudah dibuat dengan kalimat positif. Ini, saya sedang berubah. Maksudnya apa? Ya gini, jangan buang sampah di kelas, itu masih negatif. Negatifnya mana? Ada kata jangan. Kita rubah jadi kalimat positif. Buang sampah di tong sampah. Itu positifnya. Jadi di dalam mindset kita seakan-akan mau langsung melaksanakan. Kalau jangan, itu masih kayak perintah negatif ya. Ketiga, menyarikan peraturan-peraturan yang sudah dibuat menjadi nilai. Maksudnya apa? Jadi dari semua peraturan yang ditulis anak-anak itu saya pisah-pisah dan kumpulkan. Ada yang masuk di keselamatan, ada yang masuk di kenyamanan, ada juga yang masuk di komitmen. Jadi hasilnya ini yang keempat kita tanda tangani bersama. Jadi beda kalau sudah ditandatangani bersama, tidak ada paksaan tapi muncul dari dalam diri. Dan anak-anak cukup mengingat 3 keyakinan tadi, bukan peraturan yang banyak yang dia tulis, tapi 3 keyakinan tadi. Oke, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, ini tadi kan ada posisi manajer. Terus caranya menggunakan segitiga restitusi. Segitiga ini maksudnya apa? 3 tahap membimbing peserta didik untuk menemukan solusi atas masalahnya secara mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ada kalimat-kalimat yang harus kita pilih. Langkah 1, menstabilkan identitas. Jadi kita stabilkan supaya dia tidak merasa bersalah, tidak disalahkan, tidak dipojokkan, tapi kita buat dia merasa nyaman. Contoh, setelah dipanggil karena melakukan sebuah kesalahan, kita tanya, biarkan dia bercerita. Kita tidak salahkan, bahkan kita bilang berbuat kesalahan itu adalah hal yang manusiawi. Jadi pada saat itu harapan kita identitasnya stabil, nyaman, karena tidak disalahkan. Tapi memang hal yang manusiawi. Baru keduanya kita masuk di validasi tindakan yang salah. Baru kita boleh bicarakan tentang kesalahannya tadi. Tapi bukan salahnya yang kita ungkapkan. Tetapi yang kita ungkapkan di sini adalah bagaimana cara dia mulai membangun rasa percaya dirinya untuk menyelesaikan masalah. Baru nanti terakhir menanyakan keyakinan. Kembalilah. Baru terakhir ini baru kita bicara tentang keyakinan yang telah kita sepakati. Jangan langsung tiba di waktu rangkul ini, bukan langsung di situ. Kita stabilkan identitas, validasi tindakan salah, baru kembali ke keyakinan. Contoh videonya, mari kita simak bersama-sama. Nanti saya keluarkan dulu. Saya adalah Ulil Sahdil, Sekjen Angkatan 10 dari SMA Negeri 3 Sampai. Video kali ini tentang penerapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan 3 langkah membimbing peserta didik memecahkan masalahnya secara mandiri dan bertanggung jawab. Langkah yang pertama, menstabilkan identitas. Pada tahap ini, kita berupaya membuat anak merasa tenang, karena ketika seseorang sedang emosional, otaknya tidak dapat berpikir secara rasional, sehingga perlu menstabilkan identitasnya. Contoh beberapa kalimat untuk menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Yang kedua,
yang salah. Pada tahap ini kita mencari tahu alasan dan tujuan anak melakukan sebuah kesalahan. Kalimat yang dapat kita gunakan untuk validasi, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ketika langkah 1 dan langkah 2 sukses dilakukan, maka anak siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya, seperti nilai komitmen dan lainnya. Nilai-nilai ini akan menjadi motivasi internal peserta didik untuk menyelesaikan masalahnya secara mandiri dan bertanggung jawab. Contoh kalimat yang dapat kita gunakan: apa keyakinan kelas kita? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apakah kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Berikut contoh penerapan segitiga restitusi pada 2 kasus. Kasus pertama, tidak masuk kelas karena makan di kantin. Halo, apa kabar? Dari pagi, kalian satu di kelas. Sahur, kamu jangan marah karena kau yakin semua orang pernah berbuat salah. Oh iya, Sahrul pasti punya alasan kenapa tidak masuk tadi pagi. Ya Pak, tadi pagi Sahrul ke kantin makan dulu soalnya lapar banget Pak. Bapak setuju kalau lapar itu memang harus makan supaya bisa lebih konsentrasi saat mengikuti pelajaran. Ya Pak, betul banget Pak. Sahrul, coba kita lihat kembali. Apakah makan di kantin saat jam pelajaran berlangsung itu sesuai dengan keyakinan kelas dan prinsipnya Sahrul? Tidak Pak, itu tidak sesuai dengan prinsip saya dan juga tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita Pak. Menurut Sahrul, keyakinan kelas yang mana yang tidak sesuai dengan tindakan tersebut? Berkomitmen Pak. Apakah berkomitmen itu benar-benar penting buat Sahrul? Sangat penting Pak, karena dengan berkomitmen saya bisa sungguh-sungguh mengikuti pelajaran. Baik, kira-kira Sahrul bersedia nggak memperbaiki masalah ini? Bersedia Pak. Apa yang akan Sahrul lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Sahrul akan sarapan di rumah Pak sebelum ke sekolah, sehingga Sahrul tidak akan makan lagi di kantin ketika pelajaran berlangsung Pak. Kapan Sahrul akan mulai melakukannya? Mulai besok Pak. Terima kasih Sahrul. Bapak bangga sama Sahrul karena mampu menemukan cara yang lebih baik untuk memilih waktu sarapan dan mengikuti seluruh pelajaran di sekolah. Kasus kedua, terlambat datang sekolah karena Bersedia Pak. Jadi harapan kita peserta didik responnya seperti ini. penerapan segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sahrul Reza dari kelas 11 IPA 1. Saya senang sekali Pak Guru tidak memojokkan saya karena sudah berbuat salah sehingga saya menjadi lebih senang dalam berdiskusi dengan Pak Guru. Pak Guru juga memahami alasan saya berbuat salah. Bahkan beliau membantu saya menemukan solusi secara mandiri dan bertanggung jawab atas masalah. Terima kasih Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Dan itu merupakan contoh, bukan masalah yang sebenarnya Bapak Ibu. Itu contoh penerapan segitiga restitusi sekaligus materi kita yang terakhir. Sebelum saya membuat kesimpulan, ada baiknya kita breaking yang terakhir. Karena ketika kita minum gula di saat pertama kali manisnya terasa, tetapi ketika diakhiri dengan kopi maka yang tertinggal rasa pahitnya. Karena materi dari tadi itu banyak sekali, saya tidak ingin materi itu menjadi beban Bapak Ibu, maka kita tutup dengan ice breaking. Ice breakingnya tentang gajah.
memasukkan gajah di dalam kulkas. Bapak Ibu, bagaimana cara memasukkan gajah di dalam kulkas? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmi Yusuf, coba untuk menjawab pertanyaan bagaimana cara memasukkan gajah ke dalam kulkas. Pertama-tama kita buka dulu pintu kulkasnya, kemudian gajahnya kita masukkan ke dalam kulkas, terakhir kita tutup kembali pintu kulkasnya. Selesai. Terima kasih. Luar biasa. Itu cara masukkan di kulkasnya. Kita lanjut. Oke, diberikan kesempatan kepada yang lain. Bagaimana cara memasukkan jerapah di dalam kulkas? Bagaimana cara memasukkan jerapah di dalam kulkas? Jangan dibuat susah. Oleh Ibu Sri, tidak bisa masuk. Nah sekarang bagaimana cara memasukkannya supaya bisa masuk? Coba diulang. Ya, tadi pertanyaannya kan bagaimana memasukkan jerapah ke dalam kulkas. Saya jadi sampai mau nikah, tapi tidak masukin. Buka pintu kulkasnya, masukkan jerapah, tutup pintu kulkas. Masalahnya di kulkas masih ada gajah. Masih nyambung yang tadi berarti. Ya, ini lanjutannya tadi. Ya, buka dulu kulkasnya, keluarkan dulu gajahnya, baru masukkan jerapahnya, lalu ditutup. Luar biasa. Ditutup ya. Berikut, bagaimana cara kita masukkan semut di dalam kulkas? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita keluarkan dulu jerapah. Pertama kita buka dulu pintu kulkas, kita keluarkan dulu jerapahnya, baru kita masukkan semut, baru kita tutup kembali. Bagaimana menurut teman-teman yang lain? Apakah harus seperti itu? Jadi ada cara yang lain? Nah, gimana? Iya, tidak perlu capek-capek keluarkan. Nah, semut itu kan kecil, banyak celahnya di dalam. Oke, pada suatu hari Raja Muta Singa mengadakan rapat besar, mengundang semua jenis hewan untuk datang. Hewan apa yang tidak datang? Pada suatu hari, Raja Huta seekor singa mengundang semua jenis hewan untuk menghadiri acara tersebut. Kira-kira hewan apa yang tidak datang? Hijau. Hijau. Kenapa hijau? Dimakan sama singa. Oh. Ada lagi sama yang lain? Coba lihat deh. Kira-kira hewan apa yang tidak datang? Semut. Kenapa pakai semut?
Takut itu sama gajah. Biasa, gajah biasanya menginjak. Hewan yang mati. Kau bilang, suatu hari Raja Hutan seekor singa mengundang semua jenis hewan untuk ikut rapat dengan tanda dalam kurung tidak ada yang saling bermusuhan, saling sayang menyayangi. Kira-kira hewan apa yang tidak datang? Singa, ada singa. Oh, parah ini. Dia yang undang, dia yang hadir. Dia hadir duluan malah. Duluan hadir malah. Ada jawaban yang lain? Ada? Pesiram? Atau saya kasih tahu jawabannya? Mungkin ya yang belum hadir itu yang tadi dimasuki sama pasal. Iya, betul sekali. Kamu sudah tunas. Semut sama jerapah masih ada di dalam Ayo Bapak Ibu, kita harus belajar. Kita harus belajar dari kesalahan-kesalahan sebelumnya. Oke lah, terakhir kalau gitu, satu lagi. Sebuah danau yang sangat luas. Sebuah danau yang sangat luas dipenuhi oleh buaya dan memang di situ beranak cucu di situ buaya. Ganas, lapar. Nah, pada saat itu Bapak Ibu guru berada di pinggirnya dan mau melewati danau tersebut. Ada jalan yang lain. Kira-kira harus bagaimana supaya kita bisa lewat dengan aman? Tidak ada jalan yang kering, adanya di air itu. Bagaimana cara lewat supaya kita bisa aman sampai di sederhana? Dongeng nih. Kayaknya susah ngomong sama buaya. Caranya ngobrol buaya. Yang takut ini akan ada jadanya. Akan ada jadanya di buaya. Masih kurang tepat. Gimana cara Bapak Ibu? Oke, untuk membersihkan waktu saya jawab ya. Bapak Ibu guru tinggal berenang sampai kita dikerja. Masih ada. Kan semua hewan negeri apa tadi? Di tengah hutan, bukan di danau. Sudah kesana semua. Semua jenis hewan masih dalam pertemuan tadi. Memang di situ dipenuhi buaya, tapi saat itu sudah pergi rapat semua. Tinggal berenang saja. Nah, maksudnya apa? Kita Bapak Ibu guru harus selalu belajar dari kesalahan. Jangan sampai 2-3 kali melakukan kesalahan yang sama. Oke, kita simpulkan. Perubahan paradigma belajar itu dari stimulus respon menjadi teori kontrol tadi. Kemudian disiplin positif, belajar untuk kontrol diri. Motivasi dan perilaku manusia itu ada 3. Bisa menghindari ketidaknyamanan, dapat imbalan dan menghargai diri sendiri. Kebutuhan dasar ada 5, posisi kontrol ada 5, yang paling ideal adalah posisi manajer. Kemudian keyakinan kelas, terakhir segitiga institusi, cara kita membantu peserta didik menyelesaikan masalah ini. Demikian yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk saya pribadi dan teman-teman semua. Dan mudah-mudahan harapan dari materi ini bisa kita wujudkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ya, selanjutnya kita ikuti acara doa. Dalam hal ini mohon kesediaan Ayahanda Dr. Anus Muhammad Ali,
Kepadanya disilakan. Ya, terima kasih atas atensi, atas kepercayaan yang dilimpahkan kepada saya untuk memimpin acara doa. Namun sebelumnya saya mau menyampaikan permohonan maaf ya, karena di tengah-tengah kita masih ada Ustadz Syarif yang punya atau yang memiliki ilmu untuk itu, tapi atas kepercayaan itu saya menyampaikan. Ya, kita memulai acara doa, kita memulai untuk menutup acara ini. Sebelum kita memulai, mari kita sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengawali membaca umul kitab suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tujina bihamdi jamil walil abbas wa taqdilana bihamdi jamil hajjat wa tadahhurna bihamdi jamil syai'at wa tarfa'una bihamdi indaka ala darajat wa tuballighuna aqsal ghayati bi jamil khairati fil hayyati wa badal aman. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa syiyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarruna wa tahassuna wa ta'abudana wa tamim taqsirana ya Allah ya Allah ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma ighfir li wa li walidi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka ala sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadir hajat. Allahumma aftah bainana wa abwabal khair wa abwabal syahati wa abwabal quwwah wa abwabal barakah wa abwabal nikmah wa abwabal salama wa abwabal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut. Allahumma haftana bainana wa bawabal khair. Allahumma ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kedua kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kaum muslimin dan muslimat ya Allah, baik yang masih hidup maupun yang telah mendahului kami ya Allah. Allahumma ya Allah, berilah kami kekuatan ya Allah. Berilah kami keselamatan ya Allah. Berikanlah kami kesehatan ya Allah. Allahumma ya Allah, limpahkan rahmat taufik dan hidayahmu kepada kami ya Allah, agar kami masih mampu untuk melanjutkan di dunia pendidikan ini ya Allah. Allahumma ya Allah, dekatkan kami dengan saudara-saudara kami ya Allah, dengan anak-anak kami ya Allah, dengan sesarat seluruh keluarga kami ya Allah. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, terima kasih kepada
kepada Dr. Muhammad Ali. Demikianlah rangkaian kegiatan kita pada pagi hari ini. Selanjutnya kita menutup kegiatan ini dengan sama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.